Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini Mimin akan merangkum sebuah film dan web series dari film Soul Land untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kakek Xian Rensu yaitu Doulo Xian Doiliu meminta Xian Rensu untuk menyelesaikan ujian ke-8-nya. Namun Xian Rensu tidak mau melanjutkan ujian ke-8-nya karena dalam ujian tersebut harus mengorbankan kakeknya jika ingin lulus dalam ujiannya. Kakeknya pun ingin tetap Xian Rensu untuk menyelesaikannya, karena hanya ia penerus satu-satunya Dewa Malaikat. Dengan berat hati, Xian Rensu pun tetap tidak mau melanjutkan demi tidak menyakiti kakeknya. Akan tetapi, bayangan hitam meminta Xian Rensu untuk tetap melanjutkan ujiannya. Bayangan hitam itu mengatakan kalau ia dan Xian Rensu pada dasarnya adalah satu. Xian Rensu mencoba melawannya, namun semua itu sia-sia. Bayangan hitam itu juga meminta Xian Rensu untuk menyerah saja dan jangan memberontak lagi. Karena ia memahami isi pikiran, tindakan, dan semua keinginan Xian Rensu. Dan kekuatan besar juga sudah di depan mata dan tersisa satu langkah lagi. Xian Rensu sangat bimbang dan kebingungan. Namun kakeknya menghampiri dirinya dan menusukkan diri ke arah pedang Xian Rensu. Kakeknya berkata kepada Dewa Malaikat seharusnya Xian Rensu sudah melewati ujian ke-8-nya. Dewa Malaikat menjelaskan kalau Xian Doiliu ingin memakai pilihannya untuk menggantikan pilihan Xian Rensu. Tapi apakah Xian Doiliu berpikir kalau Xian Rensu bersedia mengikuti tekadnya? Xian Doiliu pun mengatakan kalau semua itu bukan hanya pilihan saja, tapi itu adalah tekad ras malaikat. Keberadaan Xian Doiliu adalah demi penerus Dewa Malaikat. Ia tidak ingin kehilangan Xian Rensu. Dewa Malaikat juga mengatakan meski Xian Doiliu membuka pintu penerus ujian ke-9-nya, tetap ada 3 halangan yang sulit dilaluinya di dalam hatinya. Dan hasil akhirnya hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Xian Doiliu pun berterima kasih atas restu Dewa Malaikat. Xian Rensu pun sangat sedih karena kehilangan satu-satunya orang terdekatnya. Ia tidak bisa diam saja melihat kakeknya berkorban untuknya. Di sisi lain, Tang San mengatakan kalau satu-satunya cara mengatasi keadaan adalah Tang San harus mencapai level 100. Yang mulia Xue Beng pun terkejut apakah sungguh ada dewa di dunia ini. Dan ia tidak tahu seberapa kuat dewa itu. Lalu Tang San menjelaskan kalau di dunia ini sudah lama tidak ada dewa yang muncul. Namun setelah Tang San bisa menerobos ke level 100, kekuatan pasti akan bertambah banyak. Jika ia berhasil menerobos ke level 100 dan menjadi dewa, maka ia bisa membantu Kaisar Xue Beng untuk menyerang gerbang Jialing. Kaisar Xue Beng sangat senang jika Tang San bisa mencapai level 100 dan menjadi dewa. Ia mengatakan berapa lama Tang San akan pergi dan berapa persentase untuk berhasil menjadi dewa. Tang San mengatakan kalau ia yakin 70% akan berhasil. Paling cepat 1 bulan, paling lambat 3 bulan untuk pergi. Namun Kaisar Xue Beng mengatakan jika Tang San pergi takutnya kamp besar Kekaisaran Tiandao akan diserang. Paman Tang Xiao pun meminta untuk tenang saja. Tang Hou dan dirinya akan menjaga Kekaisaran Tiandao. Tang San juga meminta Yang Mulia untuk menjaga rahasianya dan jangan sampai tersebar, agar tidak menarik perhatian Kekaisaran Wuhun. Pangeran Xue Beng pun akan mengaturnya dengan baik. Hari pun berganti malam. Tang San, ayahnya dan Paman Tang Xiao pun menemui Guru Tase yang sedang terluka. Tang San menanyakan tentang kondisi gurunya. Guru Tase pun mengatakan kalau ia baik-baik saja. Tang Hou juga sangat berterima kasih kepada Guru Tase atas bimbingannya kepada Tang San. Paman Tang Xiao juga mengatakan kalau Tang San bisa memiliki kemampuan hari ini semua berkat bimbingan Guru Tase. Lalu, Guru Tase bertanya kepada Tang San apakah Tang San sudah memutuskan untuk menjadi penerus Dewa Laut. Tang San tahu kalau gurunya sudah tidak punya pilihan lain lagi. Bukan hanya karena perang tersebut, tapi ujian ke-9 Dewa Laut memang harus ia selesaikan. Ayah Tang San yaitu Tang Hou mengatakan kalau level 100 menjadi dewa sangatlah sulit. Dengan bakat seperti kakek buyutnya saja tidak berhasil selama bertahun-tahun. Tang San meminta ayahnya untuk tenang saja. Sebelum pergi menjadi penerus Dewa Laut,
ia akan menyempurnakan cincin jiwa Palu Hautiannya terlebih dahulu. Selain itu, cahaya Dewa Laut yang hangat dan kuat bisa meningkatkan keberhasilan dalam menyerap cincin jiwa. Tangsan percaya perjalanan kali ini pasti berhasil. Guru Tangse juga mengatakan kepada Tang Hao perjalanan Tangsan pasti akan berhasil. Karena Guru Tase sudah bekerja keras untuk Tangsan dan sektenya, Paman Tang Xiao pun meminta Guru Tase, dan ia meminta Guru Tase jangan memanggil Daolo kepada ayah Tangsan dan dirinya. Kelak akan menjadi saudara dan ia meminta memanggil saudara saja. Guru Tase pun menuruti apa kata Paman Tang Xiao. Tang Hao tahu kalau Pulau Dewa Laut berada dalam bahaya. Demi memastikan keselamatan Tangsan, ayah Tang Hao akan mengajari teknik rahasia sekte Hautian kepada Tangsan. Guru Tase pun terkejut mendengarnya. Karena ia tahu pada saat itu Tang Hao mengalahkan pemuja kekaisaran Wuhun dengan Palu Hautian. Dan ayah Tang Hao tidak memakai teknik jiwa apapun. Dan hanya memakai Palu Hautian tapi sudah bisa menghancurkan pertahanan Daolo Buaya Emas. Tang Hao juga mengatakan kalau itu adalah kehebatan teknik rahasia sekte Palu Hautian. Tak lama kemudian, Tang Hao dan Tang San pun pergi untuk berlatih di dalam hutan. Di sana Tang Hao menjelaskan kalau sejak berdiri, sekte Hautian sudah memiliki sebuah cara kultivasi rahasia. Dan cara kultivasi tersebut memiliki standar yang tinggi terhadap pelatihnya. Jika tidak memiliki bakat yang tinggi, maka tidak akan berhasil menguasainya. Sebaliknya, nyawanya akan terancam. Sedangkan keterampilan itu disebut Palu Semeru. Lalu ayahnya meminta Tangsan untuk merasakan yang ada di sekelilingnya. Dan ia merasakan ada daun dan angin. Ayahnya langsung mempraktekkan teknik Palu Semeru tersebut. Tang Hao mengatakan angin tidak berbentuk sedangkan daun berbentuk. Jika tidak ada angin, daun tidak akan bisa terbang. Jika tanpa daun, angin juga kehilangan fungsinya. Palu Semeru yang dimaksud adalah melatih semua cincin jiwa menjadi satu dan memasukkan semuanya ke dalam Palu Semeru. Lalu mengubahnya menjadi tenaga yang paling murni. Cincin jiwa yang menjadi Palu Semeru akan sehebat daun gugur yang diterbangkan angin. Ia berkata kepada Tangsan apakah Tangsan sudah mengerti. Tangsan pun langsung mencoba mempraktekannya dan berkultivasi di sana. Beberapa waktu kemudian Tangsan menemui Guru Tase. Guru Tase pun sudah membaik dan bisa berjalan seperti biasanya. Guru Tase tahu kalau Tangsan sudah menguasai beberapa teknik rahasia sekte Palu Hautian. Namun di saat bersamaan sekte Hautian dan 4 sekte saling tidak akur. Demi mencegah perselisihan, Tangsan meminta Guru Tase murid sekte Hautian ditempatkan di tempat lain. Dan jangan ditempatkan dengan murid sekte Tangnya. Guru Tase pun akan mencoba yang terbaik. Di sisi lain dari gerbang Jialing, Daolo Buaya Emas meminta Bibidong pulang ke Kekaisaran Wuhun. Dan dia yang akan mengurus gerbang Jialing. Seketika Bibidong pun sangat marah kepada pemuja kedua karena berani mengaturnya. Ia mengatakan kalau ia adalah pemimpin tertinggi di Kekaisaran Wuhun. Daolo Buaya Emas juga marah kepada Bibidong. Ia mengatakan apakah Bibidong sudah lupa kalau Allah ketua berhak untuk memberhentikan Paus. Dan Bibidong sudah membawa ancaman besar pada Kekaisaran Wuhun. Jika bukan karena 5 pemuja besar datang di waktu yang tepat, takutnya gerbang Jialing sudah ditaklukkan oleh Kekaisaran Tiandao. Hanya dengan kesalahan Bibidong, 5 pemuja sudah bisa memecat Bibidong dari posisi pemimpin sucinya. Dan pemuja agung sudah memberi Bibidong ampunan dengan meminta Bibidong kembali ke aula Paus untuk introspeksi diri. Jika membantah, pemuja agung akan datang sendiri untuk berbicara kepada Bibidong. Bibidong tahu dengan kemampuan Xiandou Liu, jika ia datang ke gerbang Jialing, keadaan akan semakin tidak menguntungkan dirinya. Bibidong pun memilih kembali ke aula Paus terlebih dahulu. Para pemuja besar tahu kalau Bibidong sangat ambisius. Jika tidak membawa nama pemuja agung, takutnya Bibidong masih akan bertahan di gerbang Jialing. Mereka juga tahu, asalkan Xian Rensu dapat menyelesaikan ujian ke-9-nya dan berhasil menjadi dewa malaikat, maka semua pengorbanan Xiandou Liu itu pantas. Dan di bawah pimpinan Xian Rensu, Kekaisaran Wuhun pasti bisa menaklukkan daratan dan mencapai reputasi besar. Cerita beralih ke Xian Rensu. Xian Rensu masih tidak terima dengan semua apa yang telah terjadi, karena kakeknya berkorban demi ujian ke-8 dirinya. Kakek Xiandou Liu berkata kepada Xian Rensu kalau pintu penerus harus dibuka dengan pengorbanan pemuja agung, dan itu sudah menjadi takdirnya. Ia meminta Xian Rensu jangan bersedih lagi, karena ia sudah menunggu saat-saat seperti itu selama ratusan tahun.
Namun Xian Rensu masih tidak mau seperti itu. Lalu kakeknya berkata kalau Xian Rensu tidak akan bisa menghentikannya. Karena kakeknya dan Xian Rensu sudah memasuki ke aula Dewa Malaikat yang sebenarnya. Xian Rensu akan membangkitkan kembali tempat tersebut dan akan mengembalikan malaikat ke dunia. Dewa juga sudah lama tidak muncul ke dunia, penerusnya pada akhirnya akan menjadi yang terkuat di benua dan memimpin kekaisaran Wuhun ke puncak tertinggi. Seketika aula Dewa Malaikat pun bangkit kembali. Xian Doliu tahu kalau Xian Rensu hanya tersisa ujian terakhir untuk mencapai tingkat dewa. Tidak peduli seberapa menderitanya, Xian Rensu harus berhasil. Ia akan menyerahkan tugas yang sudah lama diberikan oleh klan malaikat kepada Xian Rensu. Ia juga meminta Xian Rensu memaafkan dirinya karena ia terus memberikan tanggung jawab sebesar itu kepadanya. Jika Xian Rensu terlahir di keluarga biasa, kemungkinan Xian Rensu bisa hidup lebih sederhana dan bahagia. Xian Rensu pun sangat sedih mendengarnya. Kakeknya juga meminta maaf kepadanya karena sudah tidak bisa menemaninya lagi. Kita kembali ke Tang San. Tang San masih berlatih dan berkultivasi di sana. Ia berkata kepada Xiao Wu, demi lebih cepat menjadi dewa laut, mungkin ia harus berpisah untuk sementara waktu. Karena Tang San harus pergi ke hutan Xindao untuk mencari binatang jiwa untuk menambah cincin jiwa pada palu hautianya. Dan ia meminta Xiao Wu dan yang lainnya untuk pergi ke pantai terlebih dahulu untuk menunggunya sebelum pergi ke Pulau Dewa Laut. Dan beberapa hari ini, Tang San ingin lebih memperkuat teknik palu Semeru yang ayahnya ajarkan. Karena ia belum tahu persis apa yang ayahnya katakan, yaitu angin utara memburu ke seluruh alam dan daun bagikan hati yang menuju ke langit. Tak lama kemudian, anak buah sekte Tang menemui Tang San dan melapor kalau murid Aula Obat dan murid sekte Hautian saling bertarung. Ia menceritakan kalau murid Aula Obat beradu mulut dengan murid sekte Hautian. Lalu, keributan mereka semakin serius. Beberapa ketua aula juga ikut membuat masalah. Tang San pun meminta anak buahnya untuk menyampaikan perintahnya. Malam ini murid sekte Tangnya dan murid sekte Hautian melakukan latihan militer. Dan prajurit kekaisaran Tiandao beristirahat seperti biasanya. Jika ada yang melawan, akan hukum sesuai hukum militer. Di sisi lain dari kamp kekaisaran Tiandao, kakek Yang Wudi sangat marah kepada Tang Hao. Ia mengatakan kepada Tang Hao walaupun sekte Hautian dan Aula Obat salah satu pasukan, tapi itu semua berarti kejadian masa lalu tidak berhenti begitu saja. Namun, walaupun kekuatannya lebih tinggi dari Yang Wudi, Paman Tang Xiao tetap rendah hati dan meminta maaf atas sekte Hautiannya yang bersalah. Ia berjanji akan menebus masa lalunya. Akan tetapi, kakek Yang Wudi tidak menerima permintaan maafnya, karena adik kembarnya sudah meninggal. Dan bagaimana sekte Hautian akan menebusnya. Di saat kakek Yang Wudi menyerang dengan tombaknya, Tang San pun ingin melerainya dan membuat Tang San terluka oleh tombak Yang Wudi. Semua pun terkejut melihatnya. Kakek Yang Wudi pun sangat menyesal karena telah melukai Tang San. Lalu Tang San berkata kalau dendam di masa lalunya disebabkan oleh ayah Tang San. Jika itu disebut kesalahan, maka Tang San sebagai anak harus menanggung kesalahan orang tuanya. Ia juga mengatakan jika kakek Yang Wudi membenci, maka bencilah Tang San juga. Seketika Yang Wudi pun meminta maaf kepada Tang San. Para tetua yang lainnya pun menenangkan kakek Yang Wudi agar tidak berlarut-larut dalam dendamnya. Karena musuh sebenarnya adalah kekaisaran Wuhun. Dan sekarang yang penting harus bersatu untuk mengalahkan musuh. Dan tidak boleh bertindak sembarangan dan membuat masalah untuk sekte Tang. Yang Wudi pun sebenarnya telah mengerti kalau kekaisaran Wuhunlah yang keterlaluan. Namun sekte Hautian malah mengabaikan semua sekte di saat berbahaya. Dan itu sungguh mengecewakan dirinya. Dan ia sudah tidak percaya dengan sekte Hautian. Paman Tang Xiao juga mengerti, begitu kehilangan kepercayaan, maka akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Semua sekte Hautian pun meminta maaf atas kesalahan semuanya. Dan akan membuktikan tekad perubahan dengan tindakannya. Lalu Tang San pun akan menjamin perkataan paman dan sekte Hautiannya. Ia juga menjelaskan kepada kakek Yang Wudi kalau sebenarnya dulu sekte Hautian bukan bermaksud meninggalkan 4 sekte. Sebelum mengasingkan diri, sekte Hautian sudah mengutus sekelompok murid untuk pergi ke sekte. Tapi kemudian diserang dan dibunuh oleh Aula Wuhun. Di antaranya termasuk putra tunggal tetua ke-7. Seketika para tetua 4 sekte pun sangat sedih mendengarnya.
dan menyesalinya karena telah menyalahkan sekte Hautian. Paman Tiang Xiao juga menjelaskan kalau tetua ketujuh sangat sedih sangat lama, sampai Tang San membawa ayahnya kembali ke sekte Hautian. Akhirnya dendam selama 20 tahunan berhasil diatasi. Tang San juga tahu kalau selama perang mereka semua kehilangan banyak rumah keluarga dan teman. Sekarang musuh kuat ada di depan mata. Ia berharap sekte Tang dan sekte Hautian bisa melepaskan semua masa lalunya dan mempersatu diri. Dengan begitu semua harus bisa mempertahankan kedamaian dunia. Kakek Yang Wudi pun tersadar dan hari ini juga ia akan mengakhiri dendam kepada sekte Hautian. Mereka pun semua bersalaman dan bersatu kembali. Tang San mengatakan demi tetua Yang Wudi dan tetua ketujuh dan demi mencegah semua orang tidak kehilangan lagi. Dan demi sekte Hautian dan demi sekte Tangnya. Tang San sangat senang karena dendam antara sekte Hautian dan 4 sekte akan pelan-pelan menghilang. Dengan begitu, ia juga bisa berangkat dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, Tang San pun berpamitan kepada tim 7 Shrek dan akan mencari cincin jiwa untuk palu Hautianya. Ia pun langsung pergi ke hutan Xingdao untuk mencari binatang jiwa. Ia tahu kalau ada banyak orang hebat di gerbang Jialing. Dan hanya dengan menjadi dewa, barulah ia bisa melindungi semua yang berharga baginya. Di sisi lain dari kekaisaran Wuhun, Xian Rensu sangat sedih karena kakeknya sudah berkorban demi dirinya. Kakeknya berkata hanya tersisa ujian terakhir untuk mencapai tingkat dewa. Tak peduli seberapa penderitanya, Xian Rensu harus berhasil. Dan kakeknya akan menyerahkan tugas yang sudah lama diberikan oleh suku malaikat kepada Xian Rensu. Kakeknya tahu kalau dirinya terus memberi tanggung jawab itu kepada Xian Rensu. Di saat bersamaan, gerbang penerus Dewa Malaikat pun dibuka oleh kakeknya dengan nyawanya. Bayangan hitam Xian Rensu pun terus-menerus meminta Xian Rensu untuk melanjutkan ujiannya. Karena kalau menyerah begitu saja, Xian Rensu menyanyiakan pengorbanan kakeknya. Namun, Xian Rensu masih sangat benci kepada bayangan hitam dirinya. Lalu bayangan hitam itu juga berkata kalau ia bisa muncul di sana, itu berarti Dewa Malaikat mengakui keberadaannya. Ia bisa mewujudkan keinginan Xian Rensu karena ia adalah satu dengan dirinya. Ia meminta Xian Rensu untuk memasuki pintu penerus tersebut. Dan jadilah seorang dewa yang tidak memiliki perasaan dan keinginan untuk menaklukkan puncak dari dunia tersebut. Dan itu semua adalah harapan kakeknya. Xian Rensu pun mulai mengerti. Ia pun langsung menghapus air matanya dan akan putuskan semua perasaan dan keinginan. Karena dengan semua itu, ia akan menjadi dewa. Xian Rensu pun memasuki pintu penerus dewa tersebut. Lalu, bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.